Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film Hollywood dengan bersetting negeri Sakura yang rilis pada tahun 2020 berjudul Minamata. Film ini diangkat dari buku yang berjudul sama karya Eileen Miyoko Smith dan Eugene Smith berdasarkan kisah sesungguhnya mengenai dampak keracunan merkuri terhadap warga Minamata, Jepang. Dengan dibintangi sekaligus diproduseri oleh Johnny Depp, kisah dalam film ini banyak menimbulkan pro dan kontra bagi penduduk dan pemerintah kota Minamata sendiri. Sebagian warga ingin mengenangnya, namun tidak sedikit yang ingin melupakannya. Kamu penasaran dengan film ini? Mari kita mulai. Guys, kita sering melihat perjuangan orang kecil dalam mencari keadilan melawan pihak penguasa. Hal ini yang juga ingin disampaikan dalam film Minamata. Dibuka dengan kehidupan Eugene Smith, seorang pemabuk pensiunan tentara Perang Dunia Kedua yang berprofesi sebagai fotografer lepas untuk majalah Life. Di tengah hingar-bingar kota New York tahun 1971, kehidupan Eugene bisa dikatakan sangat penyendiri. Ia menarik diri dari masyarakat dan kehidupan sosial, hanya berfokus pada lensa kameranya sendiri. Satu-satunya teman yang bertahan menghadapi segala tingkah laku Eugene yang berantakan dan membuatnya nyaris bangkrut itu adalah Bob, seorang pimpinan redaksi majalah Life yang selama ini menampung semua foto-foto Eugene untuk digunakan oleh majalah Life. Suatu malam, Eugene kedatangan seorang tamu wanita muda Jepang bernama Eileen Miyoko. Eileen merupakan seorang reporter untuk sebuah majalah lokal di Jepang yang ingin meminta bantuan Eugene untuk mengekspos sebuah kasus yang melibatkan sebuah perusahaan besar di Jepang, Chiso Corporation, dan masyarakat desa Minamata, sebuah desa kecil di daerah Kumamoto, Jepang. Awalnya, Eugene menolak, namun setelah melihat data-data yang dibawa Eileen, ia pun berubah pikiran. Setelah meyakinkan Bob dan menjanjikannya akan membawa majalah Life untuk mendapatkan penghargaan Pulitzer melalui berita ini, akhirnya Eugene pun dikirim ke Jepang untuk membuat dokumentasi langsung. Minamata adalah sebuah desa nelayan yang indah dengan penduduknya yang ramah. Di sini Eugene dan Eileen yang membantunya sebagai penerjemah tinggal di sebuah rumah penduduk dan mendapat sambutan yang hangat dari pasangan suami istri keluarga Matsumura. Ketika makan malam, Tatsuo sang tuan rumah bercerita bahwa anak mereka yang tertua bernama Akiko merupakan korban dari keracunan limbah yang terjadi. Dengan alasan tidak ingin keluarganya menjadi pusat perhatian, serta Tatsuo yang masih bekerja sebagai supir perusahaan Chiso, ia pun melarang Eugene untuk mengambil foto Akiko. Keesokan paginya Eugene berkeliling desa mengambil objek-objek yang dapat difoto. Namun penduduk desa nampaknya takut untuk diambil fotonya oleh Eugene. Mereka mencoba untuk menghindar. Di kesempatan lain, Eugene dan Eileen berkunjung melihat lokasi pabrik Chiso berada. Di depannya, sebagian kecil penduduk desa berdemo dengan damai. Namun karena jumlah mereka yang tidak banyak, suara mereka pun tidak terdengar oleh pihak perusahaan. Mitsuo Yamasaki, pemimpin aksi tersebut awalnya sudah berusaha mengajak pihak perusahaan untuk berdiskusi, namun permintaannya itu ditolak. Melihat realita yang ada membuat tekanan dalam pikiran Eugene yang idealis ini semakin menjadi. Kebiasaan lamanya untuk mabuk merupakan solusi pelarian yang ia pilih. Ia berpikir untuk menyerah dengan keadaan hingga akhirnya ia memberikan kameranya kepada seorang pemuda cacat yang terdampak keracunan limbah yang ia temui. Tidak lama kemudian, Eileen tampak kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Eugene. Karena tanpa kamera, mustahil mendapatkan dokumentasi yang mereka harapkan. Sebenarnya Eileen sudah mempersiapkan sebuah rumah kecil yang berfungsi sebagai studio foto untuk mencetak semua foto-foto sebelum dikirim ke majalah Life. Sementara, Bob juga menelpon dari New York untuk memberitahukan bahwa isu Minamata ini akan dibahas dalam konferensi lingkungan hidup PBB. Jadi, Bob memberi batas waktu 1 minggu kepada Eugene untuk menyerahkan seluruh hasil foto dokumentasinya. Malam harinya, ternyata para penduduk desa sudah mengumpulkan kamera dan film yang ada untuk dipergunakan Eugene dalam mengambil foto. Mengingat kamera miliknya sudah dia berikan kepada seorang pemuda. Dengan menggunakan kamera yang didonasikan warga, keesokan harinya, Eugene dan Eileen mengunjungi sebuah rumah sakit milik pabrik Chiso untuk mengambil foto para korban keracunan limbah yang dirawat di sana. Dengan berpura-pura ingin mengunjungi kerabat, mereka berhasil menyelundupkan kamera di bawah bingkisan makanan yang diperiksa petugas sebelum mereka masuk.
Akhirnya, mereka berhasil mengambil foto para korban dan keluar dari rumah sakit dengan aman. Seiring berjalannya waktu, muncul perasaan antara Aileen dan Eugene. Di sini mereka pun mulai membuka hati satu sama lain. Aksi demonstrasi yang dipimpin Mitsuo semakin aktif. Banyak warga mulai ikut dalam aksi dan berani menyuarakan isi hati mereka. Hingga suatu hari Eugene yang sedang mengambil foto para demonstran yang berunjuk rasa, tiba-tiba ditarik petugas keamanan pabrik dan dibawa masuk untuk menemui Junichi Nojima, pimpinan dari pabrik Chiso. Di sini Tuan Junichi menawarkan uang tutup mulut kepada Eugene sebesar 50.000 US dollar dan meminta Eugene kembali ke Amerika, serta melupakan semua yang terjadi di desa Minamata. Eugene pun menolak permintaan itu. Eugene yang idealis lebih memilih melanjutkan misinya untuk mengungkap kebenaran mengenai apa yang terjadi di Minamata. Malam harinya, ketika sebagian besar penduduk desa mengadakan pertemuan, di sini Mitsuo baru mengetahui bahwa aksi mereka telah disusupi oleh orang-orang suruhan perusahaan Chiso. Mereka membuat seolah-olah perusahaan Chiso tidak bersalah dan penduduk desalah yang telah mengada-ngada mengenai kasus limbah beracun ini. Beruntung hal ini dapat segera diatasi dan mereka pun tidak berhasil diadu domba. Malam selanjutnya, teror yang disebar perusahaan Chiso semakin menjadi. Polisi disuap untuk meneror rumah keluarga Mitsuo dengan mengobrak-abrik rumah mereka tanpa alasan yang jelas. Di malam yang berbeda, studio foto tempat Eugene memproduksi foto-fotonya dibakar oleh anak buah perusahaan Chiso. Semua foto yang ada terbakar habis tanpa meninggalkan sisa. Awalnya Eugene merasa depresi dan kembali pada kebiasaan mabuknya. Namun, melihat Mitsuo dan penduduk desa tidak menyerah, bahkan semakin gigih berjuang, ia pun menjadi sadar dan kembali bersemangat. Ia meminta izin kepada para penduduk desa untuk mengambil foto keluarga mereka yang cacat karena terkena dampak limbah. Awalnya, semua terdiam menolak. Tetapi karena melihat komitmen Eugene untuk berjuang bersama mereka, maka satu persatu mereka pun setuju. Eugene pun mulai mendokumentasikan foto para korban yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa tersentuh dan sadar akan bahaya dampak pencemaran limbah terhadap masyarakat Minamata. Sementara aksi unjuk rasa di depan pabrik Chiso semakin membesar, para demonstran yang berjumlah lebih dari 500 orang pun semakin agresif. Hal ini akhirnya membuat manajemen perusahaan tidak ada pilihan lain selain menerima perwakilan mereka untuk berdiskusi. Namun, hasil diskusi menyatakan bahwa perusahaan tidak akan membayar kompensasi dengan alasan tidak sanggup. Di tengah aksi unjuk rasa, Eugene yang sedang mengambil foto diculik anak buah perusahaan Chiso dan dipukuli hingga akhirnya ia pun harus dirawat di rumah sakit. Saat di rumah sakit, seorang anak buah Chiso yang dulu membakar studio foto Eugene datang dan membawakan paket yang berisi seluruh klise foto di studio. Rupanya, sebelum membakar dulu, ia berhasil mengamankan seluruh klise foto di sana. Ia melakukan perintah pimpinan Chiso karena takut. Namun sesungguhnya ia mendukung masyarakat untuk menuntut Chiso karena anaknya juga merupakan salah satu korban dari keracunan limbah. Dari foto inilah, Eugene berhasil membuka mata dunia akan tragedi Minamata. Pihak pengadilan Jepang pun akhirnya memenangkan masyarakat Minamata dan menuntut perusahaan Chiso bertanggung jawab membayar kompensasi ganti rugi sepenuhnya dan memberikan tunjangan hidup kepada para korban. Jumlah kompensasi ini tercatat sebagai kompensasi terbesar yang harus dibayarkan dalam sejarah peradilan Jepang. Salah satu hasil jepretan Eugene yang diberi judul Tomoko in Her Bath dianggap sebagai salah satu foto paling penting dalam sejarah jurnalisme foto. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, akhirnya Eugene dan Aileen pun menikah di Jepang. Dan film pun selesai. Nah guys, begitulah alur cerita film Minamata, sebuah film yang penuh kontroversi mengenai dampak merkuri dari limbah sebuah pabrik besar di Jepang. Kalian tertarik untuk menonton langsung film ini? Terima kasih sudah menonton channel Movie Ministry, dan bila kalian suka, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!